Yohanichi, Cisa, it's back. Oke, kembali lagi ya bersama aku Cisa. Apa kabar ya teman-teman semua? Kita kembali lagi bersama konten anime lagi ya. Kita akan membahas anime yang sebentar lagi akan rilis. Nah, animenya apa? Animenya adalah ini teman-teman, Mahoka Kokono Retosei. Ya, ini adalah anime yang jujur bagiku sendiri adalah salah satu ya anime yang memang salah satu anime yang memang aku suka gitu loh. Ya, memang ini masuk listku juga karena ya semuanya tuh bagus menurutku ya. Hampir semuanya bagus dari segi desain karakter lah, cerita, maksudnya musik, seiyu dan lain-lain itu semua bagus. Jadi memang wajar saja kalau memang season 2 ini akan ditunggu-tunggu ya, karena memang ya kita cukup penasaran saja apa yang akan terjadi pada Tatsuya dan Miyuki ke depannya ya. Tapi untuk season keduanya ini hanya yang dibahas cuma volume 8 sampai 11 atau 12 ya, sekitar segitu saja. Jadi mungkin hanya sekitar 12 episode saja gitu. Jadi ya mungkin cukup kita nantikan saja gitu. Nah, kemungkinan besar kan kita menuju volume 8 kan. Nah, volume 8 ini akan diceritakan tentang masa lalu Tatsuya dan Miyuki gitu. Asal mula kenapa mereka maksudnya kok bisa menjalin hubungan yang sebenarnya awalnya itu mereka saling benci gitu, hanya sebatas atasan dan bawahan aja, kok bisa. Nah, di volume 8 ini akan diceritakan gitu. Nah, kebetulan volume 8 sudah diadaptasi jadi manga, dan di video kali ini aku ingin membahas tentang alur cerita season 2 Mahoka Kokono Retosei jika nanti akan ada scenes flashback masa lalu Tatsuya dan Miyuki, seperti itu ya. Jadi teman-teman stay tune aja di sini, oke? Kita langsung mulai saja biar gak lama-lama. Oh ya, ini kan karena ada pin ini berarti nanti ini hanya gambar terakhir ya. Jadi kita langsung mulai saja di gambar pertama. Gambar pertama ini adalah cover volume 1 ya. Jadi dari volume flashback. Di ini diceritakan itu si Miyuki dan Tatsuya ini sekitar 2,5 sampai 3 tahun sebelum mereka masuk SMA gitu. Jadi mungkin masih SMP ya. Itu mereka diceritakan sedang liburan keluarga gitu loh, dan kebetulan ibu mereka berdua si Bamiya itu masih hidup gitu. Jadi mereka berwisata di sebuah wisata, dan ini mereka sudah sampai di villa ya. Nah, ini adalah wajahnya si Bamiya, ibu dari si Miyuki dan si Tatsuya. Wajahnya aja masih kan, masih kecil-kecil gimana gitu, masih kayak anak SMP gitu loh. Nah, di sini juga nanti akan didampingi oleh salah satu pengawal setianya si Bamaya, yaitu siapa? Honoka kayaknya. Nanti kita coba lihat di akhir. Ya kayaknya Honoka bener. Ya kita coba lihat nanti. Aku soalnya agak lupa namanya. Nah, saat di laut ini tuh, saat mereka jalan-jalan di laut, tiba-tiba ada sekerumpulan tentara angkatan laut yang berarti kayak mereka tuh arogan gitu loh. Jadi mereka kayak ini menghadang gitu, maksudnya kayak ingin mengganggu gitu. Tapi kan si Miyuki merasa terganggu dan Tatsuya mulai pasang badan gitu. Nah, tiba-tiba pokoknya karena adu cekcok, otomatis si tentara ini menyerang kan si Tatsuya. Tapi si Tatsuya berhasil menangkis, bahkan di scene ini tuh dia bisa menangkis itu dan langsung di counter attack gitu, alias diserang balik gitu kan. Ini bagus banget ini tuh, tatapannya tajam banget nih si Tatsuya. Nah, langsung dipukul dan langsung KO, dan ya mungkin langsung akhirnya si Tatsuya dan si Miyuki pergi gitu loh. Oke, ini pada suatu malam ya, karena di sini kan diceritakan kalau si Bamiya itu kondisinya itu sudah agak memburuk gitu loh, sudah mulai sakit-sakitan. Nah, pada di sini dia meminta Miyuki sebagai wakilnya untuk datang ke perjamuan makan malam gitu loh, di suatu rumah keluarga Kuroba. Kuroba itu keluarga cabang ya, keluarga cabang dari keluarga Yotsuha atau Yotsuba Clan. Kalian sudah tahu lah Yotsuba Clan itu siapa. Itu adalah salah satu dari Ten Master ya kalau di cerita Mahoka. Nah, di sini juga diceritakan flashbacknya ya, kalau si Tatsuya itu di sekolah dia mendapatkan peringkat tertinggi di bidang olahraga. Dia juga maksudnya kemampuannya di kelas atas, dan musuh alami penyihir adalah dia. Ini udah kelihatan kan kalau misal counter si Tatsuya adalah counter dari penyihir gitu. Nah, ini adalah si kembar Kuroba ya, aku lupa namanya, tapi ini kembar Kuroba. Jadi maksudnya si Miyuki tuh terheran gitu, kenapa kok Tatsuya di hadapan mereka berdua dia bisa senyum ramah gitu, padahal di Miyuki saja gak mau, padahal si Miyuki itu adiknya sendiri gitu loh. Ya iyalah, karena kan si Tatsuya sama Miyuki saat ini hanya posisinya seperti atasan dan bawahan gitu lah. Si Miyuki sebagai atasan dan si Tatsuya itu hanya sebagai guardian atau sebagai pengawal gitu loh. Sekalipun mereka kakak kandung kan, tapi ya itu gak berlaku. Nah, setelah perjamuan makan malam itu tiba-tiba paginya itu si Tatsuya dan mendampingi Miyuki untuk ke pantai ya. Jadi Miyuki ingin ke pantai,
ya ingin mungkin menikmati suasana pantai lah. Nah pada saat ini tuh Miyuki sedang tidur ya, jadi si Tatsuya hanya ibaratnya menjadi guardian lah ya, mendampingi Miyuki gitu loh. Ya bisa kita lihat ini bodohnya aku, maksudnya ini si Miyuki kan mulai berpikiran aneh-aneh kan gitu loh. Nah ini mungkin diceritakan flashbacknya saat si Tatsuya maksudnya diangkat menjadi guardian ya. Ini si Bamiya, karena itu Tatsuya kalau akan menjadi guardian Miyuki. Nah ini berarti masih kecil ini ya, masih kayak bocah. Nah kita membuat kontrak dengan ini, membuat tempat untuk kakakku di Yotsuba. Oh, dan ini kata-kata ini kalian inget-inget ya, soalnya nanti akan ada dihubungkan sama di akhir, menjelang akhir video gitu. Nanti aku ceritakan kalau kalian yang belum tahu ya. Nah saat Miyuki bangun ini, si Miyuki penasaran ya kenapa ini pasir pantainya kok kayak rusak gini ya. Si Tatsuya itu menjawab karena tadi ada sekumpulan orang sedang bermain volley, alasannya gitu kan. Si Miyuki kayak penasaran gitu, kalau karena permainan volley kenapa pasirnya bisa seberantakan ini ya. Miyuki kan kepo kan, tapi si Tatsuya hanya beralasan karena volley gitu loh. Nah tiba-tiba saat sudah sampai di rumah, ini si pengawal setianya si Bamiya itu kayak dia tuh memarahi Tatsuya karena si Tatsuya itu gak mau membangunkan Miyuki gitu. Padahal ini Miyuki sedang diganggu oleh banyak orang. Harusnya sebagai guardian si Tatsuya itu harus kabur sama Miyuki saja, melarikan diri saja gitu, cari aman. Tapi si Tatsuya itu gak mau, hanya karena dia gak mau membangunkan Miyuki yang sedang tidur gitu. Gila gak? Itu si guardiannya Miyuki, si Tatsuya ini tuh, dia langsung otomatis dia berkelahi, ibaratnya melawan seseorang yang pengen mengganggu Miyuki tadi. Jadi berkas pasir yang ibaratnya dikepoin sama Miyuki dari tadi itu ternyata bekas perkelahiannya si Tatsuya, si kakak sendiri gitu. Nah sebagai guardian, apa dia selalu melindungiku. Nah sejak saat itu dia sudah kayak mulai penasaran gitu sama Tatsuya. Siapa sih Tatsuya? Terus apakah dia akan selalu melindungi Miyuki atau bagaimana? Nah kita langsung aja di jalan ceritanya ya. Beberapa hari setelah itu dia kayak mereka bertiga termasuk ibunya sendiri si Bamiya sedang jalan-jalan naik kapal ya. Nah tiba-tiba kapal ini sedang diserang oleh kapal selam yang tidak dikenal gitu loh. Ya, otomatis dengan menggunakan sihirnya. Nah ini menurutku volume di gambar ini diperlihatkan salah satu sihir terkuat Tatsuya gitu loh. Ini aku nggak tahu ya ini sihir material bus atau apa, tapi ini saat kalau kalian membaca full manganya itu kayak si Tatsuya saat awal-awal kan si kapal selam itu menembakkan rudal. Nah rudal itu berhasil dikomposisi oleh Tatsuya. Kalau sebelum kita lanjut, for your info ya untuk kalian berdua, kalian semuanya ya. Jadi Tatsuya ini mempunyai dua kemampuan utama ya teman-teman, kalau yang belum tahu. Jadi si Tatsuya itu bisa menghancurkan objek apapun. Ibaratnya menghancurkan bukan berarti menghilangkan ya, tapi ibaratnya kayak ya dikomposisi gitu, dihancurkan menjadi potongan-potongan gitu. Kayak misal pistol dipotong-potong gitu, kayak hasil gitu. Nah, terus yang satu lagi dia bisa memperbaiki itu semua selama durasinya masih 24 jam sebelum dari kejadian yang sudah berlalu itu. Ibaratnya kalau misalnya ada seseorang terluka atau apa, tapi masih dalam kurun waktu 24 jam itu dia masih bisa membalikan ke kondisi semula gitu. Itu kekuatan Tatsuya. Itu sudah banyak itu di animenya season 1 sama di movie sudah kelihatan itu sihir Tatsuya gitu. Nah, gara-gara penyerangan itu pun si Tatsuya berhasil menyelamatkan Miyuki semuanya ya. Jadi ibaratnya volume 1 pun selesai. Bukan volume 1 sih, chapter 1. Nah, soalnya di sini ada 3 chapter ya. Nah, kita langsung masuk saja di chapter kedua. Setelah penyerangan itu, nah kita di chapter ini kita akan diperlihatkan sosok dari ketua Kazama ya, Kazama Harunobu dari JSDF ini, Japan Self Defense Force gitu loh, atau angkatan, jadi ibaratnya pasukan pertahanan Jepang lah ya, yang dilihatkan. Otomatis si Kazama itu datang ke vilanya si Bamiya untuk menanyakan gitu loh, apa yang sebenarnya terjadi gitu loh. Si Tatsuya menolak untuk menjawab ya, walaupun dia menjelaskan sedikit-sedikit ya, tapi dia tidak mau menjelaskan secara rinci mungkin sihir yang dipakai Tatsuya kan, karena itu mungkin salah satu rahasia dari klan Yotsuba biar tidak diketahui gitu loh ya. Tapi ya otomatis si Kazama menuruti kan, karena ya maksudnya tidak ada korban jiwa yang terjadi gitu loh. Mereka pulang dan ya selesai gitu. Tapi sebelum itu mungkin Tatsuya diberitahu ya kalau si Kazama untuk datang ke pangkalan militer Jepang ya, otomatis Tatsuya mengiyakan kan.
Si Miyuki karena dia penasaran sama kakaknya, jadi dia ikut gitu, memutuskan untuk ikut sama kakaknya. Jadi saat sudah sampai di pangkalan militer, si Tatsuya ingin kayak sparring gitu atau latihan tanding sama angkatan laut. Jadi otomatis semua angkatan laut yang terbaik itu ingin melawan Tatsuya dan semua kalah gitu loh. Termasuk yang kalian ingat tadi di gambar pertama itu, yang ini yang botak ini aku lupa namanya. Kalau panggilannya Joe gitu ya. Nah, si Joe itu melawan Tatsuya lagi dan bahkan dia memakai sihir, tapi itu Tatsuya malah berhasil mengalahkannya gitu. Nah, sebelum pulang si Tatsuya ini kayak dikasih prototipe. Nah, ini adalah mungkin awal yang aku maksud ini di sini aku prediksi adalah awal mula dari senjata miliknya dia sendiri ya, si Silverhorn ya. Yang ini kan mungkin prototipe yang dikembangkan oleh pangkalan militer, dan saat Tatsuya sudah mulai menguasai bagaimana asal mula bagaimana benda itu diciptakan, dan ia akhirnya menciptakan benda itu sendiri gitu. Oke. Ini bagus. Dan lalu si Miyuki kayak di dalam hatinya kayak merenung gitu loh. Kakak ini harusnya bebas gitu. Maksudnya bebas dari itu loh. Jadi posisinya sebagai guardian Miyuki gitu. Nah, setelah kejadian itu beberapa harinya si Miyuki memutuskan untuk jalan-jalan ke pantai lagi ya, tentu saja ditemani Tatsuya kan gitu loh. Tapi pada saat itu si Tatsuya juga sendirian ya, dia ditemani oleh Joe karena Joe ingin kayak memberikan penebusan dosa karena dia sudah mengganggu Tatsuya dan dia ingin menjadi tour guide-nya gitu loh. Dan pada saat yang bersamaan di sini kalian bisa melihat gambar, ini kayak ada salah satu tentara dari pangkalan militer yang kayak wajahnya kayak penuh amarah gitu ya. Nah, ini nanti kita akan melihat di chapter ketiga di mana nanti akan terjadi pemberontakan gitu ya. Kita bisa melihat ini salah satu karakter favorit kita, yaitu Shiba Maya, adiknya Shiba Mia. Ya. Sebenarnya namanya bukan Shiba Maya sih, tapi Yotsuba Maya karena dia sudah diangkat menjadi kepala keluarga Yotsuba gitu loh. Lama tidak berjumpa kakak, sudah berapa tahun terakhir kita berbicara ya. Jadi si Yotsuba Maya ini ibaratnya sudah lama sekali ya, ibaratnya nggak menjalin hubungan komunikasi dengan kakaknya sendiri. Nah, ini saat sebelum terjadi pemberontakan itu dia kayak di telepon sama adiknya untuk diberitahukan sesuatu gitu loh. Nah, si Shiba Mia mengiyakan. Ya walaupun kita tidak diperlihatkan apa yang diomongkan kan, tapi si Shiba Mia mengerti apa maksud dari si Yotsuba Maya gitu. Nah, saat si tentara Jepang ibaratnya ingin menyelidiki sesuatu yang terjadi, ini kan mereka sudah dievakuasi ke sebuah tempat yang aman ya. Terus si Tatsuya ikut membantu militer untuk mengecek situasi dan kondisi gitu. Nah, pada saat itu pula ada tentara yang mengajak untuk berpindah lokasi gitu, berpindah tempat karena di bunker ini dia sudah tidak aman dan ingin dipindahkan ke bunker yang lain gitu. Nah, si Shiba Mia ini menolak gitu loh, karena dia ingin mempersilahkan untuk keluarga yang di sini yang ini berempat ya ini ya untuk terlebih dahulu gitu loh. Nah, si Mia nanti menyusul karena dia ingin memiliki bukan pepatah sih, dia juga berkata kalau aku tidak akan pernah mengkhianati anakku yang berharga dan meninggalkannya sendirian ya. Berarti si Mia ini juga sayang sama Tatsuya. Si Mia ini sayang sama Tatsuya gitu loh. Nah, otomatis ya si tentara ini menuruti kan ya. Tapi si Miyuki penasaran gitu, kenapa kok ibu sampai berkata begitu. Nah, lalu si ibunya Miyuki berkata kalau instingku mengatakan orang-orang itu tidak bisa dipercaya. Nah, si Miyuki terus di dalam hatinya berkata kalau persepsi ibuku berbeda dari orang biasa. Maksudnya itu otomatis kecurigaan ibunya Miyuki ini bisa maksudnya nggak sembarangan gitu loh, bisa saja benar terjadi gitu loh. Dan ternyata itu benar. Nah, ini diceritakan di chapter ketiga atau chapter final gitu loh, dari volume masa lalu Tatsuya dan Miyuki gitu. Kita bisa lihat covernya kan, mereka sudah dewasa gitu. Bagus ya. aduh. Nah, di sini sudah diceritakan kalau pemberontakan itu benar-benar terjadi ya. Jadi otomatis si keluarga ini yang harusnya dipindahkan dulu juga nggak jadi dipindahkan. Terus nanti ibaratnya ini kayak perang saudara ya. Jadi si tentara yang membelot itu melawan tentara yang setia gitu loh. Ini si Jo kan juga ibaratnya kan melawan baku hantam ini kan, baku tembak kan. Nah, pada saat itu pula ini si Miyuki dan Shiba Mia dan pengawalnya ini masih dalam posisi terpojok ya. Otomatis ini si pengkhianat ini sudah bersiap tembak dan akhirnya mereka dihujani peluru yang banyak sekali, termasuk Shiba Mia, si Miyuki dan pengawalnya semua kena tembakan dan otomatis mereka dead
gitu ya, dead, sekarat lah atau mungkin sudah dead ya. Nah pada saat itu pula si Tatsuya menyadari kejadian itu, lalu si Tatsuya menuju ke ruangan itu, ke ruangannya Miyuki yang saat ditembakin itu. Nah si Tatsuya berhasil sampai, dan dia menggunakan sihir itu tadi, yang sihir regenerasi gitu loh, bisa mengembalikan kondisi tubuh seperti semula karena mereka belum mati gitu loh. Nyawa kalau misal sudah takdirnya meninggal, Tatsuya mengembalikan badan sempurna pun tidak akan hidup gitu, karena memang sudah takdirnya meninggal. Tapi karena di sini mereka masih hidup, jadi Tatsuya masih bisa menyembuhkannya gitu. Nah si Tatsuya kayak merasa terpukul dan merasa emosional sekali karena si Miyuki sempat mati di depan mata Tatsuya sendiri gitu. Nah sungguh syukurlah gitu, si Tatsuya bersyukur karena si Miyuki masih selamat gitu. Nah dia juga menyelamatkan si Shibamiya, ibunya sendiri, dan si pengawalnya gitu. Nah terus setelah itu si Tatsuya kayak amarahnya sangat sedang di puncak-puncaknya ya. Nah ini kata-katanya seperti ini, mereka berani menaruh tangannya terhadap Miyuki. Ini dalam arti mereka berani macam-macam sama Miyuki ya, mereka harus menerima balasan dari itu. Lihat tatapannya tajam banget kan, ini kayak Kirito ya. lanjut. Nah kita mempunyai musuh yang sama, jika kita berbagi tujuan yang sama untuk menghancurkan, ayo kita lawan secara berdampingan. Nah berarti si Tatsuya ini mengajak si Kazama untuk bekerja sama karena mereka tujuannya itu sama, ingin membasmi pengkhianat dan teroris gitu loh. Otomatis si Tatsuya berangkat dan si Miyuki melepas si kakaknya dengan kata-kata tolong hati-hati. Oke siap gitu. Nah pada saat itu pula, saat si Miyuki sama si ibunya Tatsuya sudah di tempat yang aman, baratnya kayak si Bamiya tuh menceritakan masa lalu asal mula kenapa Tatsuya kok bisa jadi masih bisa di keluarga Yotsuba gitu loh. Ceritanya begini, sebuah proyek dilakukan pada fasilitas eksperimental Yotsuba, rencana penyihir buatan. Ya, berarti Tatsuya adalah salah satu dari penyihir buatan itu. Nih, jika seseorang tidak dapat menggunakan sihir, maka ia tidak bisa hidup dalam keluarga Yotsuba yang dibedakan dari garis penyihir. Intinya, berarti Tatsuya itu kalau misal dia kan lahir dengan hanya memiliki 2 kemampuan itu, dan kemampuan itu termasuk berbahaya kan. Nah, jadi otomatis itu bisa dianggap bisa menjadi bumerang bagi keluarga Yotsuba gitu loh. Yang ya awalnya Yotsuba senang-senang aja karena dia memiliki penyihir yang kuat gitu, tapi itu juga bisa menjadi bumerang sendiri kalau misal suatu saat Tatsuya berkhianat gitu loh. Nah untuk mencegah itu semua, si Tatsuya itu kayak menjalani eksperimen penyihir buatan, di mana semua emosi Tatsuya itu dihilangkan teman-teman. Jadi semua emosinya ini nanti dijelaskan di halaman ini. Jadi emosi kecemburuan mendalam, kesedihan mendalam, kemarahan yang kuat, dendam, kebencian, lapar yang berlebihan, nafsu yang ekstrim, dan cinta buta itu hilang teman-teman, dihapuskan oleh eksperimen tadi yang dijalankan oleh Shibamiya dan Yotsubamaya. Tapi, nah di sini ada ditekan, masih ada sesuatu yang belum hilang dari Tatsuya, masih ada satu emosi maksudnya yang belum hilang dari Tatsuya, dan itu adalah emosi untuk mencintai dan melindungi adiknya. Jadi selama semua hal yang mengenai Miyuki itu pasti Tatsuya memiliki emosi itu, jadi emosi untuk mencintai dan melindungi adiknya. Maka dari itu kenapa kok Tatsuya bisa marah, karena marahnya itu karena adiknya gitu, bukan karena marah untuk yang lain gitu. Wajar saja kan gitu, karena dia emosi untuk melindungi adiknya. Itu adalah asal mula kenapa Tatsuya kok maksudnya semua emosinya ya kayak biasa saja, tapi kalau sudah menyangkut Miyuki, wah udahlah dia. Nah saat ini prajuritnya semua si teroris ini kayak mereka terheran-heran gitu loh, prajurit yang harusnya mati kok berdiri seolah tidak terjadi apa-apa. Ya karena prajurit itu diregenerasi atau direcovery oleh Tatsuya kan dengan sihirnya gitu loh. Ya pada saat itu pula si Tatsuya untuk menembakkan senjata utamanya yaitu material blast ya, itu ada sesuatu tembakan yang bisa menghancurkan, ibaratnya senjata area itu ya, bisa menghancurkan lokasi yang ditembakkan itu gitu. Nah pertarungan itu sebenarnya berlangsung 1 minggu ya. Honami ya, bener kan Honami. Tadi bilang apa ya? Nah pada saat peperangan itu pula si Honami, si pengawalnya Shibamiya ya juga ikut ke pertarungan yang membantu Tatsuya. Tapi dia setelah itu Honami tidak kembali lagi, dalam artian ini dia meninggal di pertarungan gitu loh. Abunya telah dibuang ke lautan sesuai keinginannya, yang membuang adalah Tatsuya gitu. Nah ini adalah ini jadi flashback saat pertarungan ya. Jadi siapapun yang Miyuki akan kubasmi mereka dari planet ini, tidak peduli siapapun mereka gitu. Nah bahkan nih saat itu tentara sudah menyerah gitu, tapi Tatsuya masih saja melawan itu gitu.
otomatis mereka menembakkan senjata itu, dan ya ini sebenarnya si Tatsuya sedang dihujani banyak peluru ya, tapi pada saat itu si Honoka datang, dan otomatis dia menyelamatkan Tatsuya gitu, sehingga dia bisa si Tatsuya bisa fokus pada senjata material burst gitu. Pada saat itu pula karena si Honoka menggunakan sihirnya terlalu berlebihan, maka dia sedang sekarat gitu loh. Tatsuya ingin mengobati itu, tapi si Tatsuya ditolak mentah-mentah oleh si Honoka ini, karena ya dia beralasan kalau hidupnya sudah sampai di sini, dia sudah bahagia sampai di sini gitu loh. Maka dari itu si Tatsuya nggak jadi, dan mereka melepas kematiannya si Honoka gitu. Nah, pada saat ini berarti sudah kejadian mungkin beberapa bulan sebelum mereka masuk SMA ya. Jadi si Tatsuya dan Miyuki datang ke tempat itu tadi, ingin mengenang si Honoka gitu loh. Nah, dia Honami, hai ya, namanya Honami ya, aku sampai lupa terus lah. Hampir 2,5 tahun terlewati sejak kau kehilangan nyawa di pertempuran itu. Tidak lama setelah itu kehidupan kami mengalami perubahan besar. Penyakit ibu semakin parah, dan otomatis ibunya si Tatsuya dan Miyuki itu meninggal ya. Nah, pada saat ini pula dia juga membayangkan kalau setelah ini aku akan mendaftar di SMA sihir, pasti di sana akan banyak bertemu dengan orang-orang baru. Nah, ini berarti Leo, ini si Erika dan yang lain-lain gitu ya. Otomatis selama aku dan bersama-sama kita akan bahagia. Nah, itu adalah ending ibaratnya dari chapter ketiga atau chapter final dari Mahoka Kuko no Retose. Jika nanti dia akan diceritakan di season 2 nanti akan menceritakan masa lalunya ya, asal mula Tatsuya kok bisa maksudnya berhubungan lebih akrab lagi sama Miyuki, yang pada awalnya mereka hanya sebatas atasan dan bawahan gitu ya. Gimana ya teman-teman, apa teman-teman suka? Ya patut kita nantikan anime ini yang akan rencananya katanya akan rilis pada fall 2020 ini, atau sekitar bulan Oktober sampai akhir tahun nanti ya. Kita semoga itu benar terjadi gitu. Oke ya. Kalau misal teman-teman masih bingung atau masih ada sesuatu hal yang mungkin masih kurang, silahkan komen di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, matane.